Pada kesempatan yang singkat ini pimpinan, saya juga ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur dan kepada pimpinan. Jadi jangan dipotong dulu karena ini apresiasi. Yang pertama, apresiasi kepada Bapak Gubernur Aceh atas ikhtiar memajukan Barat Selatan, adanya investor Uni Emirat Arab yang investasinya sekitar 7 triliun yang proses penanganannya pada Oktober mendatang. Atas keberhasilan ini, untuk sejauh ini kami berikan apresiasi, semoga investornya serius untuk investasi, tidak lari lagi. Kemudian Bapak Gubernur, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya Barat Selatan itu memang punya potensi besar untuk dikembangkan. Mulai dari setelah Gurute, ada pulau-pulau sampai ke Singkil, itu punya potensi yang besar untuk dikembangkan. Hanya saja selama ini Barat Selatan itu dipandang sebelah mata, makanya tidak pernah maju. Kemudian tambahan Pak Gubernur untuk Barsela, mohon dicatat Pak Sekda. Yang pertama, mohon diperjuangkan Pak Gubernur, kawasan ekonomi khusus Barat Selatan Aceh. Karena ada kawasan ekonomi khusus di wilayah Utara Timur, kita juga butuh di Barsela. Yang kedua, ini bukan momentum politik, ada baiknya diperjuangkan kembali terowongan Gurute agar masuk ke dalam rencana strategis pembangunan nasional. Yang ketiga, yang jauh lebih penting Pak Gubernur, adalah jalan provinsi menuju Barat Selatan. Semua jalur menuju Barat Selatan itu APBN, kecuali satu jalan dari Gempang menuju Melabuh. Melabuh Tutut Gempang itu jalan APBA, lainnya APBN semuanya Pak Gubernur. Anggaran yang dikucurkan selama ini sangat sedikit, 5 miliar, 10 miliar. Makanya di situ permasalahan terjadi longsor terus Pak Gubernur, banyak makan korban jiwa. Jika anggarannya sedikit seperti ini, sampai Nabi Isa turun, ini tidak akan selesai masalahnya. Jadi kami mohon kepada Bapak Gubernur, 2022 ini mohon Pak Gubernur dianggarkan dengan semangat yang sama seperti dianggarkan kepada proyek multi-years. Yang kedua, soal pilkada, saya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRA, teman-teman Komisi 1, pimpinan, Wakil Ketua, Bang Safarudin, Bang Hendra, Bang Dalimi, wabil khusus kepada Ketua DPRA Haji Dahlan Jamaluddin SIP, yang selama ini sangat sungguh-sungguh dan serius memperjuangkan Pilkada Aceh agar terlaksana di 2022. Bahkan Ketua DPRA menjumpai Menko Polhukam sendiri lagi dengan sangat semangat demi menjaga marwah Aceh. Sampai sejauh ini Pilkada Aceh menunggu keputusan politik, yaitu keputusan Pak Presiden yang sampai hari ini belum dikeluarkan. Nah, analisa kami, Pak Presiden akan menyetujui, akan merespon Aceh apabila dengan satu syarat, yaitu rakyat Aceh kompak. Jadi untuk menunjukkan kekompakan seluruh rakyat Aceh, jika perlu Pak Gubernur, mari Bapak Gubernur, Bapak Sekda, seluruh anggota DPR RI perwakilan Aceh, anggota DPRA, seluruh bupati wali kota, hingga ke kecil, kita mogok kerja. Kalau perlu semua kantor pemerintahan ditutup sebagai bentuk protes kepada pemerintah pusat. Kemudian baru kita tuntut. Yang pertama kita minta semua butir-butir MOU Helsinki direalisasi. Yang kedua UUPA direvisi sesuai dengan MOU Helsinki. Yang ketiga dana otsus Aceh diabadikan. Yang keempat UUPA dihargai, dihormati, dipatuhi seperti undang-undang lainnya. Baru kita bicarakan hal-hal lain. Jadi tidak hanya pilkada tentang kewenangan Aceh, tentang kekhususan Aceh, tapi juga tentang kesejahteraan, tentang ekonomi yang jauh lebih penting pada saat ini. Jadi tanya habis baterai, bah politik tapi perut masyarakat de orangnya tiban tam politik, apalagi masa pandemi kena penyakit tak uni jabruk. Harapan kami kepada pemerintah Aceh, Bapak Gubernur dan pimpinan DPR agar bersinergi dalam menjalankan amanah ini,
Kemudian sekali lagi kami berikan apresiasi kepada seluruh anggota DPR, pimpinan DPR, pada kesempatan menjaga marwah Aceh ini bukan hanya tanggung jawab DPR Aceh. DPR Aceh dengan keseriusan dan kesungguhan sepatutnya diberikan apresiasi, bukan hanya bully dan caci maki. Yang terakhir, surat dari Kemendagri yang ditandatangani oleh Dirjen Otda tentang penegasan Pilkada 2024 harus direspon. Harus kita tolak, karena sengaja ditandatangani oleh Dirjen itu untuk melihat reaksi rakyat Aceh. Apabila ada reaksi, baru dianulir oleh Menteri. Oleh karena itu, ini sengaja untuk melihat reaksi, maka perlu ada reaksi, kita harus menolak surat tersebut. Yang terakhir, pimpinan, sedikit lagi, soal aturan tentang COVID Forkopimda Aceh, harus sama narasinya, jangan sampai membingungkan rakyat Aceh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.